Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata tetangga teman saya yang menyetubui hantu wanita cantik. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak video ini sampai selesai. Kisah ini berawal dari dua orang lelaki lah gitu ya. Ceritanya teman saya punya tetangga dua orang. Saat itu malam minggu, dia nongkrong di pos ronda gitu. Biasanya di pos ronda tersebut ramai sekali dengan anak, tapi kebetulan pada saat malam minggu itu sepi gitu karena cuacanya yang agak tidak mendukung. Sedikit rintik-rintik hujan gitu ya. Hujan enggak tapi rintik lah, gerimis juga enggak tapi rintik-rintik gitu, gerimis kecil gitu. Singkat cerita, berdua ini yo gabut lah gitu. Kalau anak zaman sekarang itu gabut gitu. Mereka akhirnya setelah anget-anget gitu ya, kalau bahasa gaulnya dulu, setelah minum minuman gitu ya. Setelah minum, akhirnya salah satu mengajak untuk keluar. Yuk kita jalan lah gitu, di sini sepi gitu, biasanya di sini rame kok, malam ini sepi gitu. Yang satunya lagi, yuklah kita juga cari angin lah keluar gitu. Singkat cerita, mereka berdua naik motor terus keluarlah dari gang, karena pos ronda itu kan letaknya di dalam gang. Terus setelah mereka keluar ke jalan raya, keadaan di jalan raya juga agak sepi karena waktu itu sekitar jam 11 lebih lah, hampir jam 12-an lah. Mereka muter lah menyusuri jalan perkotaan gitu. Kejadian ini di Purbalingga gitu. Mereka berdua ke alun-alun. Biasanya kalau di alun-alun kan kalau pas malam minggu rame, tapi ternyata saat itu alun-alun pun sepi gitu ya. Makanya mereka cuman muter gitu, muter alun-alun beberapa kali mencari teman, siapa tahu ada yang nongkrong di alun-alun. Singkat cerita, karena di alun-alun memang tidak ada teman, dia melanjutkan lah menyusuri jalan ke arah timur gitu ya. Tepatnya kalau misalnya itu di daerah Banjar, Sulung Kodim di situ. Nah, di saat mereka pelan-pelan sambil mencari teman itu, tiba-tiba yang bonceng melihat ada seorang wanita berdiri di teras toko gitu yang sudah tutup gitu ya, tapi agak masuk agak gelap gitu. Terus lurus saja pelan-pelan, tapi yang di belakang ngomong, itu ada cewek gitu. Yang belakang bilang yang ke depan bilang seperti itu, mana gitu. Akhirnya singkat cerita, akhirnya mereka berbalik menghampiri cewek tersebut. Dengan biasa lah ya, kalau cowok ketemu cewek kan merayu gitu, mbak mau kemana mbak, tanya si yang di depan itu gitu, sambil senyum sambil itu gitu. Tapi cewek itu cuman senyum dan tidak membalas perkataan apapun gitu. Terus akhirnya mereka bertanya kembali, loh mbak ditanya kok diem aja, mau kemana ini, apa mau dianterin gitu ya. Dari beberapa pertanyaan tidak ada pertanyaan satupun yang dijawab, dan cuman senyum sambil mengangguk gitu. Karena mengangguk, ya udah mbak, yuk kita anterin, mau kemana gitu. Singkat cerita, akhirnya cewek itu dibawa lah sama berdua itu dan dibonceng di tengah gitu. Ditanya pun cewek itu cuman diem gitu, nggak menjawab apapun gitu. Mau kemana mbak gitu, mau diantar kemana gitu, diem. Apa mau jalan-jalan dulu gitu. Cewek itu cuman mengangguk gitu ya, cuman mengangguk. Akhirnya si cowok itu yang berdua itu dalam pikirannya terbesit, wah ini cewek
pasti nggak apa rumahnya jauh lah gitu, walaupun deket pun pengen main gitu. Akhirnya singkat cerita cewek itu dibawa muter-muter lah, bawa muter-muter sambil ngobrol gitu, sambil bercanda, tapi yo cewek itu cuman senyum, nggak jawab apapun gitu. Singkat cerita sekitar jam setengah satu lah, sekitar setengah satu lebihan lah gitu, setelah muter-muter berapa lama gitu ya, akhirnya muncul niat nggak baik di cowok itu ya, cowok berdua itu, yang akhirnya mereka dari kota akhirnya menyusuri pinggiran kota gitu, akhirnya menuju ke tempat yang agak sepi gitu. Dan cewek itu diem gitu, nggak komplain atau nggak apa gitu. Wah, kebetulan gitu, dalam hati si tetangga teman saya itu kebetulan gitu, karena ya udah malam, keadaan sudah malam terus sepi gitu ya. Mereka akhirnya menuju ke sebuah sungai lah gitu ya, sungai besar, namanya Sungai Kelawing kalau di Purbalingga itu. Tepatnya di jembatan Jetis, agak ke bawah lah gitu. Singkat cerita cewek itu dibawa ke situ lah gitu sama berdua, dengan niat yo tahu sendirilah kalau cowok malam-malam bawa cewek gitu. Dan sampai sejauh ini cewek itu nggak nolak gitu, diem saja gitu. Sampai tempat yang sepi di pinggir kali, akhirnya niat buruk dari kedua tetangga teman saya itu pun akhirnya dilaksanakan lah gitu. Pertama-tama turun dari motor, kemudian ceweknya biasa dituntun gitu. Dan kesepakatan dari kedua itu ya udahlah kamu duluan gitu, yang depan bilang itu sama yang belakang gitu. Akhirnya yang belakang menuntun cewek itu ke tempat yang agak datar lah gitu, di pinggir kali itu, di atas rumput, karena memang posisinya waktu itu hujan kan, cuman dialasi sama mantel gitu ya kan. Waktu itu memang nggak ada tempat yang layak lah, hanya tempat sepi itu gitu. Tapi pikiran mereka lumayan lah gitu, yang penting niat buruknya itu bisa terlampiaskan gitu. Singkat cerita si cowok itu merayu terus gitu ke ceweknya gitu, dideketin, diem, dicium pertama diem aja gitu, cuman senyum gitu. Karena dicium cewek itu diem dan hanya senyum gitu, makanya semakin lebih inilah. Singkat cerita baju si cewek dibuka gitu, baju si cewek dibuka sampai semuanya dibuka lah. Akhirnya tiba-tiba setelah semua baju cewek itu dibuka gitu, tiba-tiba si cewek itu berdiri gitu, si cowok yang tadi buka baju itu sempat agak kaget, kok berdiri kenapa gitu, dengan keadaan telanjang. Tiba-tiba cewek cantik itu berjalan turun ke sungai gitu ya, gitu kan. Waktu itu pas di pinggiran sungai gitu, berjalan menuruni sungai, dan tiba-tiba dengan tanpa waktu yang lama, tiba-tiba cewek itu berjalan di atas air dan sambil ketawa khas kuntilanak gitulah ya. Suaranya kayak gitulah, sangat menakutkan dan nyaring gitu. Sontak tadi tetangga dari teman saya itu sontak berdiri dan lari gitu. Karena lari, yang satunya yang agak jauh itu tanya ada apa, wus, akhirnya lari semua gitulah. Intinya singkat cerita lari semua. Dan anehnya suara ketawa itu bukannya semakin menjauh, tapi malah semakin mendekat gitu ya. Jadi begitu dua anak itu atau dua laki-laki itu larinya pontang-panting lah gitu, yang namanya juga takut gitu ya, namanya juga takut. Dan si wanita itu selalu ngikutin dari belakang sambil terbang gitu, sambil mengeluarkan suara ketawa yang khas gitu. Si tetangga dari teman saya itu lari sekitar ada 7 kilo lah, tidak berhenti ya. Motor pun akhirnya ditinggal di pinggir jalan. Dan setelah jarak sekitar 7 kilo di situ ada keramaian pangkalan ojek gitu ya, pangkalan ojek Bojong lah. Kalau dari Jetis sampai Bojong kan sekitar 7 kilo lah. Nah, sampai di pangkalan ojek semua
tukang ojek di situ kaget gitu, ada dua anak laki-laki yang lari dengan sangat ketakutan dan tiba-tiba pingsan di situ gitu, tiba-tiba pingsan dan akhirnya ditolonglah sama tukang ojek tersebut. Setelah siuman ditanya gitu, Mas kenapa Mas lari-lari seperti itu gitu. Dari laki-laki itu cuman bisa au itu gitu, cuman itu. Akhirnya dikasih air minum lah. Setelah dikasih air minum, setelah agak tenang, akhirnya dua orang itu bercerita kepada tukang ojek kalau tadi dia di pinggir kali dikejar-kejar sama wanita cantik lah, hantu wanita cantik gitu. Loh kok bisanya seperti itu? Akhirnya diceritakanlah semua kejadiannya dari awal sampai akhir sama tukang ojek. Akhirnya minta tolong sama tukang ojek untuk mengambilkan motor yang ada di pinggir kali. Singkat cerita diantar sama beberapa orang lah untuk mengambil motor di pinggir kali Kelawing tersebut. Pada saat itu yo memang tukang ojek sudah tidak melihat apa-apa atau suara apapun di situ, tapi yo kejadian itu menyebabkan yo sedikit ketawa lah, sedikit takut juga bagi tukang ojek di situ gitu. Singkat cerita kedua anak tersebut pulang ke tempat masing-masing, dan paginya ternyata kedua anak tersebut sakit gitu ya. Sakit karena yo nggak tahu karena ketakutan atau karena memang kecapean lari yang begitu jauh gitu ya. Ya nggak tahu, mungkin karena kecapean dan ketakutan juga bisa gitu ya. Dan akhirnya setelah beberapa hari sembuh dan mereka bercerita ke teman saya, dan akhirnya teman saya bercerita ke saya gitu. Ya mungkin ini hanya sebuah cerita, tapi ini kisah nyata yang dialami oleh tetangga dari teman saya. Mereka menceritakan dengan antusias, dan yo dia intinya saya kapok lah kalau ada cewek di pinggir jalan diajak muter-muter seperti kejadian sahabat itu. Mungkin sahabat kalau di tempat sahabat ada yang mengalami kejadian seperti ini, yo rada dipikir-pikir lagi, karena kalau suasana malam kan rada bahaya gitu. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya di sini hanya bercerita. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.